sebelum kita mengawali pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelasnya. Oke, silakan ketua kelas pimpin doanya. Cek dulu ya, kita absen dan tidak siapa hari ini yang hadir. Valenita Jasmine Ardiana Abikafi ada, Nadila Ernesta hadir, Alika, Amelinda, Anastasia, Apriliansa, Aradila, Dafa, Fadila, Hari, Jelita, Muhammad Ansar, Muhammad Naufal. Oke, sudah siap? Perhatikan, sikap sempurna. Ya, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sudah sarapan? Ya, jadi hari ini kita akan belajar tentang tema 9, yaitu kayanya negeri. Subtema 1, kekayaan sumber energi di Indonesia, dan pembelajaran pertama. Ya, nah,
Jadi dalam menyanyikan lagu Indonesia Raya hari ini kita akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita. Sangat banyak ya. Oke, yang pertama nanti kalian akan mengamati gambar, ya, akan mengamati gambar. Terus kalian harus bisa mengidentifikasi atau memperhatikan dari gambar tersebut, ya, kira-kira sumber energi atau perubahan bentuk energi seperti apa yang terjadi. Nah, yang kedua, kalian juga akan melihat dari gambar tersebut kira-kira apa yang akan ada dalam pikiran kalian, ya, ketika melihat gambar tersebut. Nah, terus nanti kalian akan membaca teks, ya, akan membaca teks tentang kegiatan tentang air dan listrik. Nah, kalian selanjutnya akan berlatih mengerjakan suatu soal, ya, juga dapat mengidentifikasi karakteristik ruang. Nanti juga akan membaca tentang lingkungan, ya, akan membaca tentang teks lingkungan. Dan selanjutnya kalian akan berlatih lagi melengkapi peta pikiran, ya. Selanjutnya setelah itu kalian akan berdiskusi, ya, mengidentifikasi informasi dari seorang tokoh melalui wawancara. Tapi itu dilakukan dalam pembelajaran selanjutnya, ya. Kalian juga akan berdiskusi lagi, membandingkan informasi. Nanti akan ada informasi yang disampaikan. Nah, nanti mungkin akan ada tahap untuk melakukan wawancara. Ya, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, sekarang kalian amati gambar yang ada di depan. Silakan. Nanti setelah mengamati gambar di atas, apa kira-kira yang terpikirkan oleh kalian? Bapak ingin lihat keberanian kalian, acungkan tangannya. Apa yang terpikirkan? Oke. Bendungan PLTA 1 bagus. Siapa ini namanya? Aradila. Terus apa lagi? Ayo saya. Ya, listrik. Oke. Ya, jadi ini adalah bendungan, terus ada jaringan listrik. Ini adalah proses, ya, sumber energi. Ya, ketika kalian sekarang tuh ada listrik kan menggunakan infocus, ada ke listrik, mungkin ada prosesnya. Dalam ada bendungan, di mana bendungan ini menjadi sumber energi gerak, ya, energi gerak. Air menggerakkan apa? Turbin atau turbin menggerakkan generator. Ya. Ini ada teks bacaan percakapan antara Benny dan ayah Benny. Oke, siapa yang mau jadi Benny? Itu dulu. Pak Agi yang jadi Benny, yang jadi ayah Benny-nya? Siapa? Rafa. Oke, Rafa dan Algi. Oke, sekarang. Nah, Bapak membacakan dulu narasinya ya. Jadi malam ini lingkungan tempat tinggal Benny gelap gulita. Hujan sejak sore disertai angin kencang dan petir. Petir menyambar gardu listrik di dekat rumah Benny. Akibatnya saluran listrik di lingkungan tempat tinggal Benny terputus. Nah, sekarang masih menunggu perbaikan gardu listrik. Suaranya ya. Oh, begitu. Dari manakah sampai listrik di rumah kita ya? Ya, supaya listrik di rumah kita ini berasal dari gardu induk di Semarang. Wah, bagus sekali.
Benar, Bani. Listrik termasuk sumber energi. Sumber energi yang dapat menghasilkan listrik, contohnya tenaga air, uap, panas, hemat bumi, atau nuklir. Sumber energi tersebut diubah menjadi tenaga listrik di sebuah pembangkit listrik. Sumber energi listrik tersebut akan habis. Oleh karena itu kita harus benar-benar menggunakan bijak menggunakannya. Tepuk tangan dulu. Ya. Jadi di sini kalian setidaknya tahu ya bahwa listrik itu termasuk dari apa? Sumber energi. Di mana listrik itu sudah pernah melihat? Nah, di gambaran. Kalau yang aslinya belum. Udah, ada yang sudah, ada yang belum. Kira-kira menurut kalian apa ini? Ya, kincir air, betul. Ya, di mana ini adalah kincir air sebagai sumber energi yang bisa menciptakan apa? Listrik. Ya, jadi dari air mengalir, ya, air mengalir memutarkan apa? Dan air mengalir memutarkan kincir air. Kincir air berputar menggerakkan generator. Ini kan air mengalir berputar menggerakkan generator. Generator menghasilkan listrik. Ini ada apa-apa? Itu adalah proses sederhana. Kalau dari PLTA itu kan menggunakan mesin yang besar. Kalau ini adalah bentuk sederhana dari bagaimana listrik atau sumber energi listrik itu terjadi. Nah, ini kita membaca. Silakan Ivan, ketika air memiliki manfaat yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Salah satu pemanfaatan air adalah sebagai pembangkit listrik tenaga air. Manfaat air sangat besar dan berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Oleh sebab itu, dalam pemanfaatan air hendaknya diimbangi dengan kesadaran menjaga sumber air yang ada di bumi. Membuang-buang air merupakan perbuatan yang tidak bijak. Air dan listrik menjadi kebutuhan manusia yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Kegiatan sehari-hari akan terganggu ketika pasokan air dan listrik terganggu. Di Indonesia, pembangkit listrik tenaga air adalah salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk memenuhi seluruh kebutuhan pasokan listrik bagi masyarakat. Ya. Nah, ini ya tentang air dan listrik. Nah, yang namanya air dan listrik di kehidupan sehari-hari sangat erat kaitannya. Yang namanya kehidupan pasti ada yang namanya lingkungan. Ya, itu ada yang namanya lingkungan. Di dalam lingkungan ada semuanya tidak? Ada apa saja di lingkungan tempat kalian tinggal? Ada pohon, ada listrik, ada tanaman, ada air. Terus apalagi? Banyak ya, banyak bermacam orang juga di sana. Nah, kehidupan manusia itu tidak bisa dipisahkan dari lingkungan alam dan lingkungan sosial. Ada yang tahu lingkungan alam apa? Lingkungan sosial apa? Berikut fungsi lingkungan bagi kehidupan. Nah,
lingkungan sebagai tempat mencari makan. Nelayan memperoleh nafkah dari laut. Apa yang ditangkap oleh nelayan? Apakah harus selalu ikan? Selain ikan kira-kira apa? Hah? Ada yang memperoleh rumput laut. Terus apa lagi kira-kira? Kepiting, gurita, udang. Ada yang suka makan udang? Suka. Ada yang suka makan ikan di sini? Ikan apa yang suka dimakan? Ikan lele, ikan mas, terus ikan apa lagi? Ikan gurame, ikan sarden, ikan kembung, ya banyak ikan. Ada yang favorit ikan di sini? Siapa aja? 1, 2, 3, 4, 5. Oh banyak. Ya. Nah, lingkungan sebagai tempat bekerja. Seperti orang tua kamu kan pasti bekerja ya. Apapun pekerjaannya yang penting. Nah, setiap manusia melakukan berbagai aktivitas untuk mencari nafkah. Berbagai aktivitas tersebut menimbulkan terjalinnya interaksi sosial. Hal ini juga menunjukkan ketergantungan antar manusia dengan sesamanya. Melalui interaksi sosial, manusia mampu mencapai kesejahteraan hidupnya. Manusia dikatakan makhluk apa? Nah, ini sebagai ilmu baru bahwa manusia itu adalah makhluk sosial. Kenapa manusia dikatakan sebagai makhluk sosial? Kenapa kira-kira? Karena manusia satu dengan manusia yang lainnya itu saling ketergantungan. Nah, lingkungan juga sebagai tempat tinggal. Kalian tentu bisa membayangkan jika suasana lingkungan rumah kotor dan penuh sampah yang bau akan sebagaimana. Banjir, tidak nyaman, terus bau. Nah, jadi kita harus membersihkan. Tambah lagi bising, penuh asap pabrik maupun kendaraan air yang keruh dan listrik yang padam. Tentu sangat tidak nyaman tinggal di kawasan seperti itu. Ya. Nah, makanya ketika kamu punya rumah, yang punya siapa? Orang tua. Berarti kita harus apa? Kalau di rumah membantu orang tua bersih-bersih. Tapi membantu apa yang mampu kita bantu. Ya. Ya. Kira-kira sampai sini ada yang mau ditanyakan? Atau sudah jelas? Atau belum jelas? Sudah jelas. Oh, hebat. Sudah jelas? Terima kasih. Nah, setelah pembahasan atau pembelajaran tadi, maka Bapak akan memberikan suatu LKPD. LKPD itu apa? Lembar kerja peserta didik. Ini dibagikan kepada. Udah. Nah, bisa.
Silakan untuk dikerjakan. Diisi dulu identitasnya ya. Ya, boleh pakai pulpen, mau pakai pensil, boleh. Kalau kelompoknya tidak ada, jangan diisi. Kalian punya kelompok? Boleh diisi. Pokoknya nanti kalau misalkan di tahun ajaran baru silakan buka. Nggak usah, langsung aja. Nah, itu ada petunjuknya ya. Tulis sekolahnya. Ya, sudah yuk kita kumpulkan. Ini dulu kita rapi, di estafetkan saja ke meja yang paling depan. Mungkin Bapak bawa. Udah semua? Belum? Ya, alhamdulillah pembelajaran kita hari ini sudah selesai ya. Nah, untuk pembelajaran hari ini, apa yang kamu pelajari hari ini? Oke, coba. Tentang energi, sumber energi. Terus apa lagi? Tentang pekerjaan, tentang lingkungan, tentang sumber daya alam, tentang waduk dan bendungan. Ya, itu adalah yang kita pelajari hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini ada di dalam
pengetahuan kamu, pengetahuan kamu ya. Nah, terus apa yang kalian sukai dari pembelajaran hari ini? Ya, semua, oke. Semua juga tentang energi. Ada lagi sebelah sana? Semua juga, oke. Nah, terus apa yang belum kalian pahami tentang pembelajaran hari ini? Tentang energi apa? Tentang keilmuan. Ya. Tentang bendungan dan waduk. Jadi bendungan waduk itu adalah tempatnya PLTA dalam menghasilkan listrik, ya. Nah, terus kalau energi, ya ini adalah energi yang ada di sekitar kita. Energi itu tidak bisa kita lihat, tapi bisa kita rasakan. Itu adalah energi, ya. Nah, mudah-mudahan kalian terus mempunyai rasa penasaran di dalam diri kamu, dan apa yang dipelajari hari ini kamu pun bisa nanti mencari lagi di sumber yang lain, ya, membaca buku. Ada yang punya internet di rumahnya? Banyak. Nanti bisa mencari sumber-sumber di internet tentang apa itu bendungan, bagaimana proses bendungan itu dibuat, bagaimana proses waduk itu dibuat. Informasi itu kita sudah sangat banyak, ya. Jadi tinggal apa? Tinggal kitanya yang mau mencari tahu. Kalau sumbernya banyak tapi kita tidak mencari tahu, maka tidak akan ada hal yang baru yang dapat kita rasakan. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya kita akan belajar tentang mengenai nada dan tempo. Nanti kita bernyanyi, ya. Mudah-mudahan kamu bisa bernyanyi, ya. Nah, jadi pembelajaran hari ini kita sudahi cukup sampai di sini. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Silakan. Apa